Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan terbatas sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kembali kita akan membahas tentang perapihan di Bekasi ya, tepatnya di Kalibaru, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ya teman-teman. Nah, di depan kita ini sedang ada raja terakhir nih. Raja terakhir jembatan ya di Kalibaru sini. Jadi jembatan ini menjadi salah satu penyebab nyangkutnya sampah masyarakat yang ada di sekitar sini teman-temannya, karena jembatan ini cukup rendah ya, sehingga Pemprov Jawa Barat ataupun Pemda Bekasi ya memutuskan untuk menghancurkan jembatan ini, dan pastinya nanti akan ditinggikan pasti ya, dan mungkin akan dicembungkan mungkin jembatannya sehingga aliran airnya bisa lebih lancar. Dan tentunya kita sebagai masyarakat juga harus menjaga kebersihan nih teman-teman. Nah, Pemprov Jabar, lebih khusus Pemda Bekasi ya, sudah menghancurkan sebanyak 650 bangunan nih teman-teman di sepanjang bantaran Kalibaru, Tambun Selatan nih teman-teman. Pembongkaran ini mencakup area sepanjang 2 km nih, melintasi 3 desa, yaitu Desa Mekarsari, Desa Mangunjaya, dan Desa Tridaya Sakti nih teman-teman. Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bekasi untuk normalisasi daerah aliran sungai ataupun das ya, dan mencegah terjadinya banjir yang kerap melanda di kawasan ini. Di depan kita ini banyak sekali obstacle yang harus dilewatin ya oleh operator. Jadi ini operatornya nggak boleh operator pemula ya. Jadi harus operator yang sudah berpengalaman, karena obstacle-nya banyak banget di sekitar sini. Seperti kabel-kabel, terus pohon-pohon. Ditambah lagi banyaknya warga yang kepo dan juga banyaknya YouTuber ya di sekitar sini. Jadi memang komplit banget di sini nih. Jadi membutuhkan operator skill tinggi untuk merapikan ataupun mengerjakan pekerjaan ini teman-teman. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kasat Pol PP di Kabupaten Bekasi ya, yaitu Pak Surya Wijaya, keberadaan bangunan liar di bantaran sungai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menyebabkan banjir besar nih teman-teman ya. Karena kita ketahui beberapa bulan yang lalu, tepatnya mungkin bulan Desember Januari ya, yang parah-parahnya banjir itu. Waduh, itu nggak karu-karuan deh, daerah-daerah penyangga Jakarta maupun Jakarta itu sendiri ya. Penyangga Jakarta itu kan ada Tangerang, Bekasi, Depok, Cibubur, itu daerah-daerah yang nggak karu-karuan ya kemarin itu, karena memang katanya kemarin itu banjir terbesar sepanjang sejarah ya. Bahkan di Bekasi Tambun Utara tepatnya ya, itu sampai 2 meter teman-teman, dan memakan korban jiwa ya, ada 2 orang yang meninggal, kasihan ya. Dan pembongkaran ini apabila tidak ditertibkan ya, maka pastinya akan menyebabkan banyak sekali kerugian yang akan diterima ya. Bisa sampah juga ya, karena ini komplit banget ya di sini nih. Saya bingung ngejelasinnya ya. Maaf ya, masyarakat kita juga menjadikan sungai sebagai tempat sampah, ditambah lagi ada bangunan di tengah. Coba gila ya, kadang-kadang saya mikir ini gimana ceritanya ya, bangunan dibangun di sungai, coba di kali, gimana nggak mampet. Rencana pembongkaran bangunan liar ini teman-teman tidak hanya terbatas di area sungai wilayah Tambun Selatan aja ya. Bupati Bekasi yaitu Pak Ade Kuswara Kunang menyatakan bahwa
ada 120 titik seluruh wilayah Kabupaten Bekasi yang menjadi target penertiban. Jadi ini betul-betul mungkin 1 tahun pertama Kang Deddy Mulyadi ini aja dulu ya, ngancurin bangli-bangli nih, bangunan liar, dan mungkin tahun berikutnya baru dimasuk penataan ya teman-temannya, karena ini pembongkaran begini ini bukan barang seminggu 2 minggu, bisa sebulan ini ya, di satu titik doang loh ini. Kemarin kan di Tambun Utara ya, saat ini masuk ke Tambun Selatan, nah Tambun Barat juga ya, jadi waduh memang butuh waktu ini. Jadi ya sudah, kita dukung ya, kita doakan Kang Deddy Mulyadi, kita doakan Kang Ade Kuswara Kunang selaku Bupati Bekasi ya, dan juga camatnya juga kita doakan, semoga beliau-beliau yang saat ini sedang diamanahkan ya, semoga diberikan selalu kesehatan, diberikan keselamatan, dan diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya sebaik mungkin, karena ini sudah sudah beranak pinak di sini ya, bangunan liarnya sudah banyak sekali. Jadi ini betul-betul membutuhkan kerjasama yang apik dan tentunya persuasif yang dikedepankan ya, jangan sampai represif. Dan saya yakin Pemprov Jawa Barat ataupun pemerintah Bekasi insya Allah cukup bagus ya. Hingga saat ini saya melihatnya sangat bagus sekali dalam penertibannya, tidak menimbulkan gejolak-gejolak ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin protes-protes ya, itu hal yang normal ya, karena ya ini sudah bertahun-tahun seperti ini, mereka sudah menikmati juga ya di atas tanah negara, dan ketika ditertibkan pasti akan ada protes sana sini lah ya. Tapi mudah-mudahan penertiban ini terus berlanjut, jangan sampai berhenti ya, jangan sampai panas-panas teh ayam. Awalnya doang gas full, ntar di tengah dan terakhirnya melempem ya. Mudah-mudahan jangan. Saya doakan ini Pemprov Jawa Barat ataupun pemerintah Bekasi ya, ini semoga betul-betul terus digas sampai seterusnya ya. Jangan cuma 5 tahun juga ya, jangan cuma 5 tahun ataupun masa jabatan Kang Deddy Mulyadi nih. Abis itu Kang Deddy Mulyadi mungkin naik jabatan jadi presiden mungkin ya, amin. Saya doakan nih ya. Abis itu melempem lagi nih perapian-perapian, jangan ya. Ini betul-betul harus dirapikan, karena memang ya tugasnya pemerintah ya begini ya, merapikan di tempat-tempat yang kurang rapi seperti itu. Nah, di depan ini kalau kita lihat ya, bangunannya ya lagi dan lagi ya, tepat sekali di bibir sungai yang kayaknya tidak mungkin ada bangunannya. Dan setahu saya itu 10-15 meter dari bibir sungai itu harusnya clear teman-teman ya. Cuma ini pas banget di bibir sungai dan pas banget untuk melempar sampah. Aduh, sampah yang ada di rumah mereka ya, yang tidak mau capek ya udahlah buang aja lah ya. Jangan seperti itu teman-teman, karena akan merugikan di semua pihak ya, tidak hanya yang pelempar sampah masyarakat tersebut, dan juga pasti masyarakat luas ya, karena akan menyumbat aliran sungai. Nah teman-teman, fokus utama pembongkaran ini adalah bangunan liar yang berdiri di atas das ya, ataupun daerah aliran sungai. Pak Bupati Kang Ade Kuswara Kunang ini ya betul-betul menjalankan jabatan dengan baik ya, dan juga pasti ya, instruksi dari Kang Deddy Mulyadi, di mana penertiban ini bertujuan ganda ya, yaitu mencegah bencana banjir dan mempercantik tata ruang di sekitar sungai pastinya ya. Setelah itu setelah dibangun bangunan baru nantinya, dalam arti penataannya seperti sitpel, terus mungkin ada RTH, ruang terbuka hijau, pastinya bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman. Nah, nyamannya di sini adalah adanya ruang terbuka hijau ya bagi masyarakat nantinya, terus rasa
aman di sini adalah terbebasnya masyarakat dari banjir yang telah dilakukan penertiban dan penataan ulang ya, karena ini betul-betul ya bisa dikatakan ya bisa dikatakan dari nol mungkin ya ini penataannya, karena memang semrawut sekali di sini teman-teman ya. Belum lagi kabel-kabel ini depan mata kita ya. Lengkap sudah ini mah, aduh. Dan nantinya pemerintah Kabupaten Bekasi juga pastinya akan berkoordinasi ya sama DPRD. Ini bagusnya diapakan ini ya, ataupun ada masukan-masukan mungkin dari wakil rakyat kita di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi. Semoga saja ada terobosan-terobosan yang inovatif sehingga bisa menata kembali ya kawasan ini. Nah, di depan kita ini kalau kita lihat ada pohon besar yang harus ditumbangkan, mau tidak mau ya, suka tidak suka harus ditumbangkan, meskipun saya tahu ini pasti akan jadi kontroversi karena pasti yang pro lingkungan ya, semua pasti pro lingkungan lah ya. Dalam arti pro yang suka menanam pohon pasti akan mengatakan, aduh itu pohonnya kenapa dihancurkan, itu kan bisa meminimalisir panas matahari dan juga bisa mengurangi polusi udara. Ya ini memang kayak makan si buah si malakama ya teman-teman, serba salah. Kalau tidak ditumbangkan, tidak bisa dirobohkan banglinya karena pohon ini tepat di bibir sungai. Kalau dirobohkan, diprotes karena akan mengurangi penyaringan polusi udara. Ya ini ya keputusan berat pastinya ya, tapi mau tidak mau harus dihancurkan terlebih dahulu untuk mempermudah normalisasi sungai Kali Baru Tambun Selatan ini teman-teman ya. Nanti saya yakin ini pasti akan ditanam ulang ya dengan pohon baru, tidak mungkin pohon yang ini ditanam ya karena sudah dirubuhkan pastinya ya. Jadi ya kita bersabar saja. Ini pemerintah kita ataupun pemerintah Bekasi sedang berupaya dalam penataan kawasan sini teman-teman, yang sudah cukup kusut, cukup semrawut ya. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman yang saya bisa berikan, dan semoga segala yang terlibat di normalisasi ini Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik ya. Dan kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi dalam menata Jawa Barat ini ya, beserta SKPD setempat ataupun satuan kerja perangkat daerah Provinsi Jawa Barat ataupun provinsi dalam arti pemerintah Bekasi ya teman-teman. Semoga dengan dukungan kita bisa menambah semangat beliau-beliau di sana yang saat ini sedang menjabat, dan bisa mensukseskan Jawa Barat menjadi provinsi istimewa seperti jargonnya Kang Deddy Mulyadi ya waktu beliau maju sebagai salah satu kandidat Gubernur Jawa Barat 2025-2029 ya. Amin, mudah-mudahan berjalan lancar semuanya. Dan jangan lupa subscribe teman-teman channel ini. Insya Allah channel ini channel bermanfaat, bukan channel yang suka menyebar hoax ataupun maki-maki pemerintah ya. Insya Allah channel ini channel bermanfaat. Jadi silahkan subscribe bagi kalian yang ingin mengetahui update terkini pembongkaran ataupun perapihan Jawa Barat, ataupun bagi kalian yang suka mungkin dengan pembangunan di negeri ini. Insya Allah channel ini fokusnya di dua hal itu teman-teman. Kalaupun ada uploadan video-video campuran itu sebagai pewarna aja sebenarnya ya dari channel ini. Biar kalian gak bosan-bosan juga ya pantengin channel ini. Jadi kalau terlalu monoton juga pasti kalian bosan ya.
Oke, itu aja mungkin yang saya bisa berikan, dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan di tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan ekskavatornya saat ini sedang istirahat teman-teman. Dan itu aja yang bisa saya berikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Setelah ditumbangkan pohon ini langsung gersang guys, panas ya. Nah, di sini antusias warga memang banyak ya yang melihat proses pembongkaran atau normalisasi Kali Baru ya. Nah, ini tepat saya di depan masjid ya, Masjid Jami Baitur Rahim ya, Jalan Kali Baru, RT 01 RW 01, Desa Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Bekasi guys. Baik, seperti itulah untuk update hari ini, melihat kembali untuk normalisasi Kali Baru atau pembongkaran beberapa jembatan di Kali Baru, dan juga pohon-pohon yang berhasil ditumbangkan ya, guna nantinya kali ini akan dinormalisasi atau akan dikeruk dan dilebarkan guys. Baik, terima kasih yang sudah menonton, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.